wa min uqubatiha annaha tuqi'u al-wahsyah al-'azimah fil qalb. Di antara hukuman dosa yang akan didapatkan oleh seorang hamba di dunia ini adalah di mana pelaku dosa akan merasakan kegersangan, senantiasa diliputi oleh kekhawatiran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tiada terhingga. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Ad-Da' wad Dawa karya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, di mana beliau masih menyebutkan tentang dampak buruk dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Beliau mengatakan, wa min uqubatiha annaha tuqi'u al-wahsyah al-'azimah fil qalb. Di antara hukuman dosa yang akan didapatkan oleh seorang hamba di dunia ini adalah di mana pelaku dosa akan merasakan kegersangan, senantiasa diliputi oleh kekhawatiran, seperti halnya orang yang berada di kesendiriannya, senantiasa diliputi oleh kecemasan, rasa takut, di mana semakin banyak perbuatan dosa yang dia lakukan, maka akan semakin bertambah pula lah kegersangan dan kekhawatiran tersebut. Dan kehidupan yang paling pahit, yang paling buruk adalah kehidupan yang dialami oleh orang-orang yang merasa gersang, merasa tidak ada seorang pun yang dekat dengan dirinya. Dan sebaliknya, kehidupan yang baik adalah kehidupan orang-orang yang merasakan ketenangan, merasa bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya itu dekat dengan dirinya. Ini adalah kehidupan yang paling baik, yang paling nyaman, ketika seorang merasa bahwa semua yang ada di sekitarnya itu akan memberikan perlindungan, keamanan kepada dirinya. Dia akan merasa tentram. Berbeda dengan orang yang dalam kehidupannya dia merasa bahwa semua yang ada di sekitarnya itu akan senantiasa menimpakan madarat kepada dirinya, akan menimpakan sesuatu yang buruk kepada dirinya. Tentu orang seperti ini kehidupannya akan senantiasa dipenuhi oleh kekhawatiran,
ketidaktenangan, ketidaknyamanan. Dan orang yang berakal, kalaulah dia membandingkan antara kenikmatan yang dia dapatkan dari perbuatan maksiat yang dia lakukan, dia bandingkan dengan akibat yang akan dia terima, rasa takut, ketidaktenangan, ketidaktentraman, maka tentulah dia tidak akan mau menukar ketenangan hidupnya dengan kenikmatan maksiat yang sesaat yang hanya akan dia rasakan. Dan rahasia dari itu semuanya adalah bahwa sesungguhnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah itu akan mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jika seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku sukai daripada mendekatkan diri dengan perbuatan yang Allah wajibkan. Dan tidaklah seorang hamba senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah yang disunnahkan oleh Allah, melainkan dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat seorang hamba kepada Allah, maka akan semakin besar pula lah rasa amannya, ketentramannya, merasa bahwa ada orang yang akan senantiasa melindunginya. Dan sebaliknya, perbuatan maksiat itu justru hanya akan menjauhkan seorang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin jauh seseorang, maka akan semakin kuat pula lah perasaan takut, kekhawatiran yang ada di dalam dirinya. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, wal wahsyatu sababuha al-hijab. Kenapa orang merasa takut? Karena dia merasa tidak ada yang akan melindunginya. Merasa bahwa semua yang ada di sekitarnya itu hanya akan membahayakan dirinya. Ketika dia merasa tertutup, semakin kuat penutup tersebut, maka akan semakin bertambah pula lah rasa takut yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itulah ikhwatul iman a'azani Allah wa iyyakum, fal ghaflatu tujibul wahsyah. Kelalaian yang ada pada diri manusia itu akan mendatangkan rasa kekhawatiran tersebut, rasa kegersangan. Dan yang paling besar yang dapat mendatangkan rasa takut dan kegersangan tersebut adalah wahsyah yang disebabkan karena kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan syirik, ketika
seseorang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan, sekutuan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan biarkan dia bersama dengan sekutuannya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa siapa yang mencari perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh tidak akan ada yang dapat memberikan perlindungan kepada dirinya. Dan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ana aghna syuraka wa 'ani syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ghairi ma'i taraktuhu wa syirkah. Sesungguhnya aku adalah zat yang maha kaya, tidak butuh kepada sekutuan. Siapa yang melakukan suatu perbuatan, dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan tersebut, maka Allah akan tinggalkan dia dan Allah akan tinggalkan sekutuannya. Dia akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang sama sekali tidak memiliki daya dan upaya. Kemudian kata beliau, wa min uqubatiha annaha tasriful qalba an sihhatihi wa istiqamatihi ila maradihi wa inhirafihi. Di antara hukuman lainnya yang akan dirasakan oleh seorang hamba ketika dia berbuat maksiat, hukuman yang akan dia rasakan di dunia sebelum hukuman di akhirat, di mana perbuatan dosa tersebut akan memalingkan hati manusia dari sehat menjadi sakit, dari lurus menjadi berbelok. Dia akan keluar dari jalan yang lurus. Dia akan senantiasa dalam kondisi sakit, dalam kondisi lemah. Tidak akan ada manfaat yang dia peroleh dari hatinya tersebut. Fa inna ta'thir adh-dhunub fil qulub ka ta'thiril amradi fil abdan. Sesungguhnya pengaruh yang diberikan oleh perbuatan dosa terhadap hati manusia itu sama halnya seperti pengaruh penyakit yang akan dirasakan oleh badan. Ketika badan kita merasa sakit, maka akan banyak yang dirasakan. Kurangnya semangat, kurangnya nafsu makan, tidak ada gairah untuk hidup, tidak ada semangat untuk melakukan apa-apa. Maka begitu pula halnya dengan orang yang hatinya sakit. Tidak akan ada semangat untuk menggapai apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru akan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ajma'a as-sa'iruna ila Allah anna al-quluba la tu'ta munaha hatta tasila ila maulaha wa la tasilu ila maulaha hatta takuna sahihatan salimah. Dan para ulama telah sepakat, telah menjelaskan bahwa sesungguhnya hati itu tidaklah akan diberikan angan-angannya apa yang dia harapkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh dia tidaklah akan dapat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam kondisi sehat, dalam kondisi selamat. Dan hati tersebut wala takunu sahihatan salimatan hatta yanqaliba da'uha fayasiru nafsu dawaiha. Dan hati tidaklah akan menjadi sehat dan selamat sampai dia merubah penyakitnya menjadi obat penawar sehingga dia menjadi sehat dan selamat. Dan hal tersebut, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wala yasihhu laha dzalika illa bi mukhalafati hawaha fa hawaha maraduha wa shifauha mukhalafatuha. Dan hal tersebut tidaklah akan dapat terwujud
seorang hamba tidaklah akan dapat merubah penyakitnya menjadi obat kecuali dengan menyelisihi hawa nafsunya. Karena hawa nafsu adalah merupakan penyakit yang mana obatnya adalah dengan menyelisihi hawa nafsu tersebut kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in istahkama al-maradu qatala aukad. Jika sekiranya yang dominan di dalam tubuh seseorang itu adalah penyakit, maka bisa jadi penyakit itu akan membinasakan dirinya atau setidak-tidaknya hampir membinasakan orang tersebut. Wa kama anna man naha nafsahu 'anil hawa kanatil jannatu ma'wah. Sebagaimana orang yang menahan dirinya dari hawa nafsunya, maka surgalah jaminannya, maka begitu pula lah fakadzalika yakunu qalbuhu fi hadhihi ad-dar fi jannatin 'ajilatin la yushbihu na'ima ahliha na'imul battah. Maka begitu pula lah, kata beliau, sebagaimana orang yang menahan hawa nafsunya, maka surgalah tempat kembalinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menahan jiwanya dari memperturutkan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Maka begitu pula lah fakadzalika yakunu qalbuhu fi hadhihi ad-dar. Orang yang menahan hawa nafsunya, tidak memperturutkan hawa nafsunya, justru memaksa hawa nafsunya untuk berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang demikian fakadzalika yakunu qalbuhu, hatinya di dunia ini akan senantiasa berada di dalam surga yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan bahwa salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 kelompok orang atau ada 3 sifat yang apabila terdapat di dalam diri seorang hamba, maka dengannya dia akan merasakan lezatnya keimanan. Karena orang yang tidak merasakan kenikmatan iman di dunia ini, maka sungguh di akhirat dia tidak akan merasakan kenikmatan surga. Siapa yang tidak merasakan manisnya iman di dunia ini, maka dia tidak akan merasakan manisnya surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada 3 sifat yang apabila terdapat di dalam diri seorang hamba, maka dengannya dia akan merasakan betapa manisnya keimanan tersebut. Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Yang pertama adalah an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Dia jadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling dia cintai, yang paling dia cintai dari segala-galanya. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Kemudian yang kedua adalah wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang bukan karena apa adanya atau bukan karena ada apanya, akan tetapi dia mencintai seseorang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta kepada seseorang karena orang tersebut berada di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencintai ketaatan, maka dia mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah. Dia membenci sesuatu yang juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua.
Ketika dia mencintai seseorang karena orang tersebut berada di atas sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha an yuqdhafa fin nar ba'dama anqadhahu Allah min kama yakrah an yuqdhafa fin nar. An yakraha an ya'uda fil kufr ba'da an anqadhahu Allah min kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran, sebagaimana dia tidak suka apabila dia dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tiga sifat ini apabila terdapat di dalam diri seorang hamba, maka dengannya dia akan merasakan betapa manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Wala tahsab anna qawlahu ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim." Janganlah engkau mengira bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya al-abrar, orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, lafi na'im, jangan engkau anggap bahwa firman Allah ini hanya terbatas kepada kenikmatan di akhirat saja. Perkataan Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berlaku baik itu berada di dalam kenikmatan. Jangan engkau anggap bahwa ini hanya terbatas kepada nikmat di akhirat saja. Maqsurun ala na'imil akhirah wa jahimiha faqat, bal fi durihim ats-tsalatsah kadzalika. Namun kata beliau, firman Allah ini, innal abrara lafi na'im, orang yang berbuat baik itu berada di dalam kenikmatan, wa innal fujjara lafi jahim, dan orang-orang fajir, orang-orang yang membangkang kepada Allah, berada di dalam jahim. Jangan engkau anggap bahwa ayat ini hanya terbatas di kehidupan akhirat saja. Akan tetapi kata beliau, kenikmatan yang dirasakan oleh al-abrar, begitu pula api neraka, siksaan yang dirasakan oleh fujar, itu akan dialami oleh pelakunya di tiga kehidupan yang dia alami. Fi durihim ats-tsalatsa, di tiga kehidupan yang akan dia lalui. Darud dunia, di dunia dia akan mendapatkan kenikmatan tersebut, dan begitu pula sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah durul barzakh, di kehidupan barzakhnya setelah dia meninggal. Kemudian yang ketiga adalah durul akhirah, yaitu di kehidupan al-qarar yang tidak akan ada habisnya setelah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kata beliau, wa halin na'imu illa na'imul qalb wa halil 'adzabu illa 'adzabul qalb. Karena itulah kata beliau, bukankah kalau kita merenungkan ini semuanya, bukankah kita mengetahui bahwa kenikmatan yang sebenar-benarnya itu adalah kenikmatan yang dirasakan oleh seorang hamba di dalam hatinya. Makanya Nabi SAW menjelaskan bahwa hakikat daripada kekayaan yang akan mendatangkan ketentraman, yang akan mendatangkan kenyamanan, itu adalah ghinal qalb. Innamal ghina ghinal qalb, sesungguhnya kekayaan yang sebenar-benarnya adalah kaya hati. Orang yang hatinya sudah merasa kaya, sudah merasa cukup, sebagaimana kata Nabi SAW, man asbaha aminan fi sirbihi lahu qutu yaumihi
faka'anna hadad dunya bihadzafiriha. Siapa yang di pagi harinya dia dalam kondisi beriman kepada Allah, dia memiliki makanan yang dapat dia makan pada hari tersebut, pada hari itu saja, maka orang ini kata Nabi SAW, faka'annama hadad dunya bihadzafiriha. Orang seperti ini ibaratnya orang yang sudah memiliki dunia beserta isinya. Karena orang yang beriman tidak ada kekhawatiran yang akan dia rasakan. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih di dalam dirinya. Dia ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa tidak akan ada yang menimpa dirinya kecuali segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Dia yakin bahwa seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu adil. Dia yakin bahwa segala apa yang Allah tetapkan pasti akan terjadi. Maka tidak ada sedikit pun rasa khawatir di dalam dirinya. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatunya. Allah telah tentukan rezekinya. Apa yang Allah tentukan untuk dirinya tidak akan berpindah kepada orang lain. Wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang Allah takdirkan akan menimpa dirimu itu pasti akan menimpa dirimu. Begitu pula sebaliknya, wa ma akhta'aka, apa yang Allah takdirkan tidak akan menimpa dirimu, maka sesungguhnya dia juga tidak akan menimpa dirimu. Ini orang beriman. Maka hatinya akan senantiasa dipenuhi oleh ketentraman. Tidak ada sedikit pun rasa takut dan kegelisahan di dalam dirinya. Wa ayyu 'adzabin asyaddu minal khauf wal ham wal hazan wa dhiqi sadr wa i'radihi 'anillahi wad daril akhirah wa ta'alluqihi bighairillah wa inqita'ihi 'anillah bikulli wadin minhu syu'bah wa kullu syai'in ta'allaqa bihi wa ahabbahu min dunillah fa innahu yasumuhu su'al 'adzab. Kata beliau, azab apakah yang paling keras, yang paling berbahaya daripada rasa takut? Orang di dunia yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa diliputi oleh kekhawatiran. Jika dia adalah orang yang Allah berikan kelapangan harta, Allah bukakan dunia bagi dirinya, maka lihatlah bagaimana kekhawatirannya, rasa takutnya terhadap hartanya membuat kehidupannya menjadi tidak tenang. Selalu dihantui oleh berbagai macam bentuk kekhawatiran. Khawatir terhadap dirinya, khawatir terhadap hartanya, terhadap dunianya. Orang yang takut dan memiliki alham ini adalah kekhawatiran terhadap sesuatu yang tidak dia sukai, yang belum datang tapi dia sudah yakin dia itu akan datang. Ini gelisah. Alham, gelisah. Wal hazan, begitu pula kesedihan. Wadiqu sadar, hati yang sempit, dada yang sempit, dan berpaling dari Allah dan dari akhirat, justru bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bergantung kepada selain Allah, maka Allah akan biarkan dia dengan apa yang dia bergantung kepadanya. Wa inqita'ihi 'anillah, serta terputusnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada azab yang paling buruk daripada hal yang dia rasakan tersebut. Fa kullu man ahabba syai'an ghairallah 'udziba bihi. Ini adalah suatu hal yang perlu kita perhatikan, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Siapapun yang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mendahulukan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa
taala, maka dia akan diazab oleh Allah dengan hal tersebut. Sebelum azab di akhirat, dia akan tersiksa dengan kecintaannya tersebut. Maka lihatlah kecintaan orang-orang terhadap segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya, hubungan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta dalam kondisi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki dan perempuan yang saling mencintai tapi tidak dalam hubungan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana al-ishq. Kecintaan tersebut justru menyiksa dirinya. Ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba syai'an ghairallah udziba bihi. Siapa yang mencintai segala sesuatu selain Allah, maka Allah akan azab dia dengannya. Siapa yang mencintai, yang menjadikan hartanya lebih dia cintai daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan disibukkan dengan hartanya. Kehidupannya akan senantiasa terasa sempit walaupun banyak harta yang dia miliki. Dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut yang berlebihan akan hilangnya harta tersebut. Ini adalah satu kenyataan yang kita lihat. Dan sebaliknya, siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih dari segala sesuatunya? Siapa yang lebih mendahulukan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kecintaan terhadap dirinya, sehingga dia senantiasa merasakan ketenangan, ketentraman. Dan begitu pula siapa yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan menjadikan manusia juga mencintai dirinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di dalam hadis beliau menjelaskan bahwa innallaha idza ahabba fulanan nada Jibril. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Allah akan mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbah. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia olehmu. Setelah itu malaikat Jibril pun akan menyerukan kepada penghuni langit, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia oleh kalian. Lantas akan diberikanlah kecintaan tersebut kepada penduduk bumi, sehingga mereka akan dicintai oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, bahwa kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah akan didapatkan kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, فكل من أحب شيئا غير الله عذب به 3 مرات في هذه الدار فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته فإذا سلبه اشتد عذابه عليه. Jadi kata beliau, siapa yang mencintai selain Allah, maka dia akan diazab dengannya sebanyak 3 kali. Yang pertama kata beliau, fahuwa yu'adzabu bihi qabla husuli hatta yahsul. Dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia cintai tersebut sebelum dia mendapatkannya. Lihat bagaimana orang yang mengejar dunia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berikan sedikit pun istirahat untuk dirinya, untuk badannya, semata-mata hanya untuk mengejar apa? Dunia. 24 jam dia berusaha, tidak memberikan sedikit pun istirahat untuk tubuhnya.
Tidak perhatikan kebutuhan tubuhnya hanya untuk mengejar dunia. Ini bentuk azab Allah SWT kepada mereka. Dia diazab sebelum mendapatkannya. Nah, yang kedua, setelah dia mendapatkan, dia pun akan diazab oleh Allah SWT. Dengan apa? Dengan kekhawatiran terhadap apa yang telah dia peroleh. Jadi ketika dia telah mendapatkan, dia pun diazab oleh Allah SWT dengan rasa takut. Jangan-jangan apa yang sudah dia dapatkan ini hilang, diambil. Begitu pula yang ketiga, ketika apa yang telah dia dapatkan tersebut diambil, hilang, dia pun akan diazab lagi oleh Allah SWT. Dengan apa? Kesedihan yang berlebihan, sehingga kita lihat sampai stres, hilang akalnya, hilang ingatannya ketika apa yang dia cintai tersebut diambil. Ini 3 azab yang dia rasakan di dunia, sebelum nanti di akhirat juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa amma fil barzakh, tadi di dunia. Adapun di alam barzakh, di dalam kuburnya, fa'adzabun yuqarinuhu alamul firaqil ladzi la yarju'udahu. Adapun di dalam alam barzakh, maka azabnya itu juga akan dibarengi dengan rasa sakit karena perpisahan, penyesalan. Perpisahan alladzi la yarju'udahu, perpisahan yang tidak mungkin lagi dia akan kembali. Wa alamu fawati ma fatahu minan na'imil 'azim biishtighali bi dhiddihi. Begitu pula rasa sakit yang dia alami dengan kenikmatan yang terlewatkan, yang tidak dia peroleh karena dahulu di dunia justru dia sibuk dengan kebalikannya. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang penyesalan orang-orang kafir. Orang kalau menyesal itu biasanya kan gigit jari. Yang digigit apa? Biasanya adalah jempolnya. Ini orang yang menyesal, biasa menggigit jempolnya. Tapi Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi, hari di mana orang-orang yang berlaku zalim dahulunya itu menggigit bukan hanya jarinya saja, tapi kedua tangannya. Kedua tangannya itu digigit. Ini sebagai bentuk apa? Al-mubalaghah fin nadam, penyesalan yang teramat sangat besar. Lihatlah bagaimana Allah SWT juga mengatakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Andai saja aku dapat menjadi turab, tanah, debu, sehingga tidak merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Namun itu adalah satu hal yang tidak mungkin. Bertambah lagi kesedihan mereka ketika mereka tidak lagi merasakan adanya harapan. Bukankah penghuni neraka mendatangi khazanatu jahannam, mendatangi penjaga neraka, Malik, untuk meminta kepada Allah agar memberikan keringanan azab. Ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan dari Malik, mereka meminta kepada Allah SWT. Namun Allah justru menjawab, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Tetaplah kalian di dalam neraka itu dalam kondisi hina,
jangan lagi kalian berbicara kepadaku. Ini adalah puncak dari apa? Penyesalan. Sudah tidak ada lagi harapan. Ketika Allah sendiri yang mengatakan apa? Jangan kalian berbicara lagi. Tidak ada lagi harapan. Nah, ini adalah penyesalan yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya yang akan dirasakan oleh mereka yang dahulu di dunia menyegerakan nikmat yang sesaat yang justru akan berujung kepada azab yang tiada akhirnya. Wa alamul hijabi 'anillah. Begitu pula rasa sakit yang dia rasakan ketika dia ditutupi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi pengharapan dari Allah. Bahkan nikmat yang terbesar yang dirasakan oleh penghuni surga nantinya itu adalah ketika dia diperlihatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak menutup kita dari orang-orang yang dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika penghuni surga telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, mereka telah merasakan nikmatnya. Ada yang memberikan penyeruan, ada yang memanggil mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan kepada mereka. Sehingga penghuni surga berkata kepada Allah, "Ya Allah, bukankah Engkau telah lindungi kami dari api neraka? Bukankah Engkau telah putihkan wajah kami? Nikmat apa lagi yang akan Engkau berikan ya Allah? Setelah begitu banyaknya nikmat yang Engkau berikan ini, apalagi nikmat tersebut ya Allah?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup hijab yang menutup muka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu penghuni surga melihat kepada wajah Allah di mana tidak ada nikmat yang mereka rasakan yang lebih besar daripada melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailata badrin la tudammuna fi ru'yatihi." Sesungguhnya kalian akan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana jelasnya kalian melihat bulan saat purnama, di mana kalian tidak akan saling menyakiti untuk melihat bulan tersebut. Begitu pula lah seorang mukmin nantinya akan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Falhammu wal ghammu wal hasrah wal hazan ta'malu fi nufusihim nadhira ma ta'malu al-hawam wad didan fi abdanihim." Kegelisahan, kegundahan, penyesalan, kesedihan yang dirasakan oleh seorang hamba itu akan dapat memberikan pengaruh sebagaimana pengaruh buruk yang dapat ditimbulkan oleh al-hawam, segala macam jenis binatang berbisa, wadidan, begitu pula ulat ataupun cacing, fi abdanihim, di dalam tubuh manusia itu sendiri pengaruhnya sama. Bal amaluha fin nufusi daimun mustamir, namun justru pengaruh yang diberikan oleh perasaan gundah, sedih, takut tadi itu justru terus menerus hatta yaruddahallahu ila ajsadiha, sampai Allah Subhanahu wa taala kembalikan ruh kepada jasadnya tersebut. Fahina idzin yantaqilul adzabu ila naw'in huwa adha wa amar. Maka ketika itu, tadi kan di alam barzakh dia merasakan azab tersebut. Nah, azab tersebut
akan semakin buruk lagi dia rasakan ketika Allah Subhanahu wa taala telah kembalikan ruh kepada jiwanya. Fa aina hadha min na'imi man yarqusu qalbuhu taraban wa farahan wa unsan bi rabbih wa ishtiyaqan ilaihi wa irtiyahan bi hubbihi wa tuma'ninatan bi dzikrihi hatta yaqula ba'dhum fi hali naz'ihi wa tarabah. Maka kata beliau, coba bandingkan mana nikmat yang paling besar daripada kenikmatan sesaat yang dirasakan di dunia dengan kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman, yang hatinya merasa gembira ketika sudah merasakan kedekatan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, maka hal yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita itu merasakan betapa besarnya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan cintai dia, dan sebaliknya siapa yang tidak mencintai Allah, kecintaannya kepada selain Allah lebih besar daripada kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah di dalam pandangannya lebih kecil daripada makhluk, maka sungguh tidak akan ada yang dapat memuliakan dirinya. Sebagaimana Allah SWT mengatakan, "Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim." Siapa yang dihinakan oleh Allah, siapa yang direndahkan oleh Allah, maka sungguh tidak akan ada yang akan memuliakan dirinya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dapat melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Pagi hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat. Ja'alallahu wa iyyakum mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.